Oke let's, jadi tadi udah lihat ya hasil top speed di atas mesin dyno. Itu adalah 111 on speedo, 104,4 di mesin dyno. Ya, nah pasti ada pertanyaan dong, dan gue juga bertanya-tanya, kok lebih kenceng gue pakai di atas jalan raya di Sentul, di sirkuit Sentul, gue dapat 117 dan nggak mau naik lagi dengan lintasan Sentul yang terbatas. Gue bertanya-tanya dong, harusnya kan di sini lebih gede, ya kan? Di sini tuh lebih tinggi maksudnya si speednya, ya kan? Ya dong, harusnya di sini kan nggak ada beban angin, ya kan? Nggak ada beban pengendara, kurang lebih kayak begitu kan? Harusnya lebih tinggi dong, masa cuma 111? Jawabannya ada dari Mas Imam. Kenapa bisa lebih rendah dari di atas aspal? Mau tahu jawabannya? Tunggu sebentar ya, nanti akan ditunjukin sama Om Imam. Ini dia, Om Imam mau jelasin kenapa kok bisa top speed di atas mesin dyno malah lebih rendah daripada di atas aspal gitu ya. Gue juga penasaran kenapa, kan harusnya nih beban kagak ada, angin juga nggak ada gitu kan. Nah ini gimana Mas Imam penjelasannya nih? Alat dyno ini ya, pertama inersianya dia bisa disesuaikan dengan kemampuan motor. Jadi motornya berat, dia pakai jumlah disk yang lebih berat. Nah, untuk di sini PCX 160 kita pakai 3 disk ya. Jadi ada 3 disk. Yang ini maksimal kita bisa pasang 10 disk. Pemberatnya. Pemberat ini ya. Ya, pemberat. Ini untuk beban awal. Ini beban awal. Nah, kalau dia udah kenceng, berat ini pun akan hilang kan? Inersia ini akan hilang. Nah, itu digantikan dengan sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, jadi ban ini tadi sebelah kiri udah beban awal. Nah, beban berikutnya di sini ada sprocket muter depan. Di sini ada turbin, ada 2 buah turbin besar. Nah itu nanti akan menghasilkan angin dan nahan pada kecepatan tinggi. Hasilnya sepeda motor ini di atas ini cuma dapat berapa tadi? 111 speedometer, dyno 104,4. Oke, dapat 111 ya speedo ya. Nah di jalanan bisa lebih tinggi waktu di sirkuit ya. 117. Itu karena Kang Kobay bisa nunduk. Oke. Kalau di sini rumus rasionya ini dihitung dengan orangnya tidak nunduk dan bebannya naik motornya berdua. Supaya kita bisa tuning mesin campuran bahan bakar sesuai dengan beban maksimal. Jadi ini memberi beban maksimal. Jadi top speednya mentok di 111 ya. Oke, jadi ini simulasinya rider nggak nunduk, dan kurang lebih berdua. Jika pas nanti dimodif, angkanya bisa lebih tenaganya kurang lebih bisa lebih. Bisa, ya, naiknya enak lah gitu. Naiknya ya. enak. Naik boncengan masih ada powernya. Begitu naik sendiri ya memang makin lebih power. Power betul. Iya. Daripada misalkan dihitung sendiri. Pas kita modif, begitu naik berdua nggak kuat. Nggak ada tenaganya. Iya. Masuk akal, sangat ya. Masuk akal. Ini hitungan sprocketnya. Ini nih. Jadi ada sprocket. Nah ini nanti muter blower. Nah itu keluar. Blowernya tuh yang hitam tuh, ya kelihatan ya. Tadi juga rambutnya Kang Kobay tuh. Acak-acakan ketiup angin tuh. Kita nggak ada kipas bang. Nggak ada dihasilkan kipas. oleh ini ya. Iya, hasilnya dari sini anginnya. Oh kita memang kasih banyak nih Om Imam atas penjelasannya. Jadi KB juga paham banget jadinya tentang kenapa sih gua kok harusnya lebih kenceng dong, kan nggak ada beban. Ternyata rahasianya adalah di situ. Sudah dihitung dengan rider nggak nunduk simulasinya, plus ridernya juga boncengan. Jadi tujuannya kenapa pas mau ngadain modif bisa lebih powerful hasilnya begitu pada saat sendirian begitu. Let's. Satu lagi. Ini kalau misalkan orang lain yang naik top speed bisa berubah nggak? Nggak bisa. Jadi tetap
beban roda belakangnya. Ini yang kan dihitung. blower yang hitung kan. Nah, blower yang hitung. Nah, sekarang mau yang beratnya 80, mau yang beratnya 50, silakan. Ngegas nyobain, top speednya pasti masih sama. 111 misalnya gitu. 111. Oh, Mau yang gitu. kurus kayak mau duduk boncengan di sini tetap 111. Oke. Jadi itu sudah terjawab ya. Kalau misalkan coba yang entengan yang naik, ya tetap segitu. Jadi measurement-nya Karena itu kekuatan mesinnya. Kekuatan mesin. bukan measurement dari si rider. Gitu. Bukan. Rider nggak pengaruh. Oke. Sip. Makanya tadi saya kasih Bang Koba yang ngegas. Kalau ntar kalau saya yang ngegas Disangkanya, ada permainan. Bobot katanya. Berarti gue lebih kurus dari lo ya. Oke, let's. Jadi ini ada simulasi, ya kurang lebih simulasi CVT. Kenapa tadi kita runnya sampai 7 atau 8 lah ya, 7 kali. Kenapa seperti itu? Karena kita sangat ingin si CVT itu berada pada suhu dan kinerja optimal ya. Betul. Nah, ini ada contoh bergerak atau berubahnya CVT pada saat masih dingin kali ya. Atau gimana? Bukan. Ini kan RPM rendah nih ya. RPM rendah nih kan roller pemberatnya ini kan masih di dalam ya. Nah, begitu mesin digas ya, ini kan gaya sentrifugal neken. Nah, ini belt nih. Yang hitam ini belt. Nah, temperatur mesin dan temperatur belt, terutama belt itu kan karet ya bahannya ya. Temperaturnya kan cepet turun. Nah, kita harus samakan dulu temperaturnya. Makanya tadi 1, 2, 3 tuh masih keriting, ya kan? Iya sih, apa namanya grafiknya ya? Iya. Ada ripple. Iya, memang mesin panas ya kan, tapi kan temperatur belt ini beda jauh pasti antara logam dengan karet, ya kan? Nah, kemudian ini kalau kita gas makin tinggi, ya kan, rasionya bergeser. Kemudian rasio bergeser. Nah, di jalan tuh kadang jarang sampai sini nih. Iya. Ini top speed ya? Top speed tadi konstan 100 km per jam konstan 3 kali. Ini kayaknya kalau umum nih paling dari sini sampai sini doang ya. Ya rasionya berubah-ubah di sini tapi lah. cuma sampai sini kurang lebih. Kalau sini kan udah overdrive nih. Udah overdrive rasionya udah lebih kecil ya. Nah, begitu sini ini dapat nih temperatur belt sama temperatur puli sama semua stabil. Kecepatan 100, HP-nya juga stabil, grafiknya tadi mepet semua. Itu baru kita bisa ambil. Itu dia, kenapa kita sampai 7 kali running. Begitu lihat ya, jadi nambah lagi nih referensinya nih.